Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas hukum Hess tentang cara susun 3 reaksi. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari cara susun reaksi, tetapi hanya terdapat 2 reaksi yang harus disusun. Dan pada pertemuan ini, kita akan membuat susun reaksi juga, menentukan besarnya entalpi reaksi juga, tetapi terdapat 3 macam reaksi yang diketahui. Dan kita harus menyusun sesuai dengan soal yang ditanyakan entalpi reaksinya. Pada contoh soal nomor 1 diketahui perubahan entalpi C ditambah 2H2 menghasilkan CH4, delta H-nya ada min 75 kJ. Lalu reaksi yang kedua C ditambah O2 menghasilkan CO2, entalpinya sebesar min 394 kJ. Dan yang terakhir reaksinya H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, delta H-nya sebesar min 286 kJ. Kita diminta menentukan perubahan entalpi reaksi untuk reaksi berikut. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Jadi inilah reaksinya yang diminta dihitung entalpi reaksinya berdasarkan 3 reaksi yang diketahui. Kita lihat satu persatu reaksinya. Reaksi ke-1 diketahui ini CH4-nya ada di sebelah kanan. Padahal yang diminta di reaksi hasil akhirnya adalah CH4 harus ada di sebelah kiri. Maka reaksi ke-1 ini kesimpulannya harus dibalik. Kemudian perhatikan reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua dilihat ciri-cirinya ada CO2 sebelah kanan dan yang diminta juga ini CO2 sebelah kanan. Maka ini reaksinya tidak dibalik atau kita tuliskan tetap. Lalu reaksi yang ketiga ini H2O-nya juga ada di sebelah kanan sesuai dengan yang diminta pada pertanyaannya. H2O-nya ada di sebelah kanan, maka ini reaksinya juga tidak dibalik atau tetap. Jika tetap nanti disalin lagi seperti pada soalnya. Selanjutnya kita tuliskan di sebelah kanannya. Tadi yang reaksi ke-1 adalah dibalik, berarti kita tuliskan CH4-nya jadi di sebelah kiri, CH4 gas, lalu terurai menjadi CS ditambah dengan 2H2. Tanda delta H-nya itu juga terbalik ya, ini gas. Delta H-nya tadinya min 75 berubah menjadi plus 75. Kemudian reaksi yang kedua ini adalah tetap. Jika tetap kita salin lagi. C ditambah O2 lalu menghasilkan juga disalin lagi CO2 dan delta H-nya juga tetap sama min 394 kJ. Reaksi yang ketiga ini ternyata juga tetap, berarti tinggal kita salin lagi dari reaksi semula. H2 gas ditambah setengah O2, ini juga gas, lalu ini panahnya menghasilkan H2O gas. Dan delta H-nya juga tetap min 286 kJ. Jadi itu 3 reaksi sudah kita sesuaikan dengan yang ditanyakan. Ketiga reaksi ini nanti akan kita gabung. Untuk menggabungkan ketiga reaksi ini, maka kita lihat dulu adakah yang sama unsur dan senyawa sebelah kiri dan kanan.
Contohnya di sini ada C padat, lalu ini ada C padat. Bisa dicoret karena sama sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita lihat lagi yang sama itu adalah H2, ini ada di sebelah kiri dan ini ada 2H2. Bisa dicoret asalkan sama-sama 2. Maka koefisien yang reaksi ketiga ini semua harus dikali 2. Jika dikali 2, maka ini koefisiennya menjadi 2. Yang setengah ini setengah kali 2 nanti 1. Lalu ini koefisiennya 1 kali 2 hasilnya menjadi 2. Jadi yang dikalikan adalah angka-angka koefisiennya saja. Dan satu lagi yang dikalikan adalah delta H-nya sebesar min 572 kilojoule. Ya, dari hasil 286 dikalikan 2. Setelah dicoret H-nya, H2-nya, baru bisa kita tuliskan. Kita gabung antara ketiga reaksi ini yang tidak dicoret, yaitu tinggal CH4 lalu ditambah ini ada 1O2 dan ini tadi setelah perkalian menjadi 1O2. Bisa langsung kita tambahkan karena sama-sama sebelah kiri. 1O2 ditambah 1O2 menjadi 2O2. Lalu yang sebelah kanan yang tidak dicoret adalah CO2 ditambah dengan H2O-nya tadi koefisiennya sudah dikali 2, berarti 2H2O. Besarnya delta H tinggal kita jumlahkan. Dari yang atas ini 75 dikurang dengan 394 ya, karena hasilnya karena ini negatif jadi min 394. Dan yang dipakai adalah yang ini karena setelah dikalikan dengan 2. Jadi min 572. Maka didapat hasilnya delta H-nya adalah sebesar min 891 kilojoule. Harus kita periksa juga apakah reaksi akhirnya ini sesuai dengan yang ditanyakan. Kita cek CH4 lalu sama ya, ditambah 2O2 lalu menghasilkannya juga sama, CO2 ditambah 2H2O. Jadi sudah sesuai dengan permintaan di soal. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat 3 persamaan termokimia, yaitu MO2 ditambah CO, delta H-nya min 20 kJ. M itu adalah permisalan suatu logam. M3O4 ditambah CO, ini ada delta H-nya plus 6 kJ. Lalu ada 3M2O3 ditambah CO, delta H-nya min 12 kJ. Kita diminta menentukan besarnya delta H. 2MO2 ditambah CO menghasilkan M2O3 ditambah CO2. Kita lihat reaksi yang ke-1, itu ada MO2-nya di sebelah kiri. Sedangkan yang ditanya nanti MO2-nya juga di sebelah kiri. Maka reaksi nomor 1 itu tidak dibalik, atau kita tentukan dulu, kita tuliskan dulu dia adalah tetap. Artinya tidak dibalik. Berikutnya kita lihat reaksi yang kedua. Di sini ada M3O4, lalu ada MO. Tapi dalam hasil reaksinya tidak ada zat-zat tersebut. Jadi kita abaikan dulu reaksi yang kedua. Kita langsung lihat reaksi yang ketiga. Di reaksi yang ketiga ada M2O3, ada di sebelah kiri. Padahal di hasil reaksinya harus berada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang ketiga ini adalah dibalik. Setelah lihat reaksi ketiga,
baru kita kembali lihat ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua, tadi ini M3O4-nya dibalik akhirnya menjadi sebelah kiri. Berarti sama dengan ini M3O4. Padahal di reaksi ini tidak ada M3O4. Supaya habis, maka reaksi yang kedua ini harus dibalik. Kenapa dibalik? Supaya M3O4-nya nanti bisa dicoret dengan reaksi yang ketiga tadi yang dibalik menjadi sebelah kiri. Maka M3O4-nya harus menjadi di sebelah kanan. Berarti ini reaksi yang kedua, kesimpulannya adalah juga dibalik. Kita lanjutkan menuliskan di sebelah kanannya. Jika reaksinya tetap, maka kita tuliskan lagi sama persis. MO2 ditambah CO menghasilkan MO ditambah CO2. Dan delta H-nya juga sama persis, menjadi min 20 kJ. Begitu jika reaksinya tetap atau tidak dibalik. Kemudian reaksi yang kedua tadi kesimpulannya adalah dibalik. Maka yang sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Kita tuliskan 3MO ditambah CO2 berubah jadi sebelah kiri. Lalu yang sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan, yaitu M3O4 ditambah CO. Jika dibalik harus diingat delta H-nya berubah tanda. Yang tadinya plus 6 berubah menjadi min 6 kJ. Kemudian reaksi yang ketiga itu kesimpulannya tadi dibalik. Maka kita tuliskan yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri. M3O4 ditambah CO2 menghasilkan yang sebelah kiri pindah menjadi sebelah kanan, yaitu 3M2O3 ditambah CO. Lalu delta H-nya harus berubah tanda. Tadinya min 12 menjadi plus 12. Kemudian kita mulai mencoret zat-zat yang sama, yang di sebelah kiri dan kanan. Kita lihat yang sama itu adalah 2M3O4. Ini ada sebelah kiri dan ini ada M3O4 sebelah kanan. Harus bisa dicoret, tetapi yang ini harus dikali 2 dulu supaya M3O4-nya menjadi 2. Kita tuliskan di sini 3 kali 2 koefisiennya menjadi 6. Yang ini 1 dikali 2 ini menjadi 2. Dan ini menjadi koefisiennya 2. CO juga dikali 2 menjadi 2. Jadi perhatikan, jika dikali 2, yang dikali 2 itu adalah koefisiennya. Begitu juga dengan delta H-nya sebesar min 12 kJ, yaitu dari min 6 dikalikan 2. Setelah dikalikan 2, maka ini bisa dicoret karena sama sebelah kiri dengan kanan. Sudah habis. Yang bisa dicoret lagi, yang ada di sebelah kiri dan kanan, kita lihat ini ada MO. MO-nya sudah jadi 6 ya, 6MO. Sebelah kanan ada 1MO. Supaya bisa dicoret, maka reaksi yang ke satu itu harus dikali 6. Kita tuliskan koefisiennya. Jika dikali 6, maka ini menjadi 6. MO2 lalu CO-nya juga menjadi 6. MO-nya juga menjadi 6. CO2-nya juga menjadi 6. Jadi koefisiennya semua dikali 6. Lalu ini kita tuliskan delta H-nya menjadi min 20 kali 6.
min 120 kilojoule. Dari min 20 dikalikan 6. Setelah dikali 6 maka MO-nya sama. 6 MO ini menjadi 6 MO. Bisa dicoret. Habis MO-nya. Setelah dicoret MO maka kita gabungkan. 3 reaksi ini bisa digabung. Caranya kita tuliskan zat-zat yang tidak dicoret. Sebelah kiri yang tidak dicoret ini ada 6MO2. Lalu sekarang lihat yang CO. CO sebelah kiri itu ada 6 karena sudah dikali 6. Dan lihat yang sebelah kanan ternyata ada CO juga ini. Ada 2 CO, ada 3 tambah 1 jadi 3 CO. Jadi yang kanan ini yang dicoret. Tetapi diingat yang ini jadi 6 dikurang 3 CO-nya. Hasilnya itu tinggal 3 CO. Karena yang sebelah kiri jumlahnya 6, yang sebelah kanan CO-nya 2 ditambah 1, 3. Jadi tersisa sebelah kiri 3 CO. Kemudian kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan yang tidak dicoret ini adalah 3M2O3. Sebelah kanan perhatikan lagi ada 6CO2. Tetapi sebelah kirinya ini ada 2 CO2 ditambah 1 lagi ada 1 CO2. Maka yang sebelah kiri ini kita coret habis, 3 CO2 nya habis, dan ini dikurangi 6 dikurang 3, maka tersisa 3 CO2. Delta-nya kita jumlahkan semua sama dengan ini tadi min 120, lalu ini min 12, lalu ini plus 12. Jadi hasilnya adalah min 120 kilojoule. Selanjutnya kita periksa apakah hasil yang didapat ini sudah sesuai dengan yang diminta di soal. Ujungnya kita lihat 6MO2, padahal yang diminta ini adalah 2MO2. 6 supaya menjadi 2 kan harus dibagi 3. Maka kesimpulannya ini semua reaksinya dibagi 3. Dibagi 3 berarti menjadi koefisiennya saja yang dibagi. 6 dibagi 3 maka menjadi 2MO2. Lalu ini koefisiennya 3 dibagi 3 berarti tinggal CO. Lalu menghasilkan ini 3 koefisiennya dibagi 3 1, berarti angka 1 tidak ditulis, berarti tinggal M2O3. Ini koefisiennya 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Angka 1 tidak ditulis, berarti CO2. Dan jangan lupa delta H-nya itu juga dibagi dengan 3. Min 120 dibagi 3, hasilnya adalah min 40 kilojoule. Diperiksa lagi apakah sudah sama dengan yang diminta di soal. 2MO2 ditambah CO ya sudah sama, menghasilkan M2O3 ditambah CO2. Jadi sudah sama dengan reaksi yang diminta, berarti hasilnya adalah min 40 kilojoule. Demikianlah pembahasan hukum Hess dengan cara menyusun 3 reaksi yang diketahui telah selesai kita bahas. Kemudian untuk evaluasi diri kalian, berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, diketahui 3 macam reaksi, C ditambah 2S, lalu C ditambah O2, dan S ditambah O2. Diketahui masing-masing delta H-nya. Yang ditanyakan adalah besarnya entalpi
jika 9 gram CS2 dibakar sempurna. Nanti reaksinya CS2 jika dibakar sempurna itu artinya ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah SO2. Inilah entalpi yang harus kalian cari. Tapi sebelumnya ini juga harus disetarakan reaksinya ya. Ditambah angka 2 di sini, lalu O-nya menjadi 6 sebelah kanan. Nanti di sini diberikan angka 3. Inilah reaksi yang harus dicari. Tetapi setelah mendapatkan delta H, nanti kalian harus mengalihkan dengan mol yang diketahui dari CS2. Gram dirubah dulu menjadi mol, hasilnya mol dikalikan dengan delta H yang didapat dari hasil susun 3 reaksi ini. Selanjutnya latihan soal yang kedua, terdapat 3 reaksi yaitu CH3OH ditambah 3/2O2, lalu C ditambah O2 dan H2 ditambah setengah O2. Yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan CH3OH. Pembentukan, kita ingat lagi, pembentukan dari unsur-unsur. C itu adalah sendiri atau tidak diatomik, lalu ada unsur lagi H2, ini adalah molekul diatomik, lalu ada O berarti O2. Ini akan membentuk 1 mol CH3OH. Inilah yang harus kalian cari besarnya delta H. Tapi tidak boleh lupa bahwa ini harus disetarakan dan ini koefisiennya harus tetap 1. Berarti nanti di sini ada setengah O2, lalu ini H-nya adalah 4, maka di sini akan ada koefisien 2. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang hukum Hess dengan cara menyusun 3 reaksi telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.